Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berbakti kepada Tuhan. Sekalipun kita masih dalam keadaan pandemi, sehingga kita harus beribadah dari rumah kita masing-masing. Marilah kita datang kepada Tuhan dengan seluruh keberadaan kita, hati kita, jiwa kita, dan roh kita. Karena Tuhan berkenan ditemui tanpa dibatasi oleh tempat, ruang, dan waktu. Dengan penuh rasa hormat dan keagungan, marilah kita beribadah di rumah kita masing-masing pada pagi hari ini. Mari kita akan awali ibadah kita dengan menaikkan satu pujian, Ku datang ke hadirat-Mu. Datang ke hadirat-Mu, membawa pujian. Dengan segenap hatiku, ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu. Sembah mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Allahku, ya Rajaku. Datang ke hadirat-Mu, membawa pujian. Dengan segenap hatiku, ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi. Sembah mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Allahku, ya Rajaku. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Allahku, ya Rajaku. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih untuk hari Sabat yang diberkati oleh Tuhan. Untuk kesekian kalinya hati kami terus memuji-muji akan nama Tuhan, Allah yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan akan kami. Kami ingin serahkan ibadah raya di minggu hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mengakui
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Yesaya 59 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Amin. Bapak Ibu, pada saatnya kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Banyak pergumulan yang kita alami, baik secara pribadi, mungkin keluarga, gereja, maupun masyarakat yang saat-saat seperti ini sedang mengalami pandemi yang sedang terjadi. Untuk menyiapkan itu semua, nanti kita akan naikkan satu pujian sebagai pengantar. Sesungguhnya banyak perkara yang terjadi di dalam kehidupan ini yang kadang tidak dapat kita pahami. Sehingga kita bertanya di dalam hati kita, apakah Tuhan itu ada? Apakah Tuhan itu ada kena mengenanya dengan kehidupan ini? Apakah Tuhan masih peduli dengan kita semua? Bapak Ibu, dalam pandemi yang sekarang yang sedang terjadi ini, sesungguhnya ada hikmat yang besar yang bisa kita baca dari apa yang sudah diberikan kepada Tuhan. Ternyata lewat pandemi ini, penginjilan di mana-mana tempat bisa terjadi. Lewat online, lewat internet, yang dulu merupakan sesuatu yang sulit untuk kita lakukan. Tetapi sekarang kita bisa melihat justru lewat pandemi ini, kasih Tuhan bisa didengar oleh seluruh dunia, terutama oleh bangsa kita. Demikian juga ada hikmat yang lain tentang dunia ini. Ternyata Bapak Ibu, ketika pandemi ini terjadi, beberapa waktu yang lalu ketika industri demikian maju, orang mengeksploitasi segala sesuatu, itu menyebabkan lapisan ozon yang ada di dunia itu terbuka begitu lebarnya. Tetapi justru ketika pabrik-pabrik sementara berhenti dan rehat, ilmu pengetahuan mengatakan bahwa sepertiga dari lubang yang terjadi dari lapisan ozon itu bisa tertutup kembali. Itulah hikmat yang ada di balik setiap peristiwa, bahwa sesungguhnya
Tuhan itu masih bekerja. Tuhan masih berdaulat penuh atas kehidupan kita dan semua ciptaannya. Tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam ada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya berkumpul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya berkumpul sendiri, Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya berkumpul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Mari kita satukan hati kita kepada Tuhan untuk datang ke hadirat Tuhan di dalam doa. Maha besar Allah Tuhan kami Yesus Kristus, tak habis-habisnya kami menaikkan syukur atas pemeliharaan dan penjagaan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan hadir di dalam keluarga kami masing-masing. Tuhan terus membangun dan membentuk kami. Tuhan menyertai tiap-tiap pekerjaan kami.
Tuhan terus membimbing di dalam kehidupan sosial kami setiap hari, sehingga kami boleh dilihat oleh orang-orang di sekitar kami sebagai anak-anak Tuhan yang mencintai Tuhan dan yang mencintai sesama kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa untuk pandemi yang masih melanda di semua belahan dunia ini, termasuk di negeri kami tercinta Indonesia. Kami berdoa untuk pemerintah kami, sehingga mereka dapat menolong setiap warga dari ancaman virus dan efek-efek yang terjadi ya Tuhan. Berilah mereka hikmat, berikan mereka kemampuan Tuhan untuk boleh mengatasi semuanya ini. Kami juga berdoa bagi para tenaga, para medis, anak-anak-Mu yang dengan jiwa sosial yang tinggi, rela melayani, mengorbankan waktu, keluarga dan lain sebagainya, demi para pasien yang membutuhkannya. Tuhan beri kekuatan kepada mereka. Tuhan terus berikan hati sosial kepada mereka, sehingga mereka boleh melayani setiap orang. Kami juga berdoa untuk setiap ketersediaan alat-alat medis dan obat-obat yang dibutuhkan. Ya Tuhan, kami mohon kepada Engkau, kiranya juga Tuhan boleh menggerakkan setiap anak-anak Tuhan yang lain untuk boleh peduli, membantu semua pemerintah maupun orang-orang yang ada di sekitar mereka ketika mereka menghadapi kesulitan yang ada. Terima kasih ya Tuhan. Secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah dan bangsa kami, mulai dari jajaran presiden sampai ke bawah, yang begitu bekerja keras. Kami mengerti Tuhan, betapa sulit dan sukar yang mereka hadapi. Bukan hanya masalah pandemi yang sedang terjadi, namun juga berefek kepada masalah sosial, masalah ekonomi dan lain sebagainya. Oleh sebab itu Tuhan, kami mempercayai bahwa pemerintahan yang ada di dunia ini, termasuk di negara kami Indonesia, adalah pemerintahan yang dikehendaki oleh Tuhan. Oleh sebab itu kami percaya dan yakin sepenuhnya Tuhan, bahwa Engkau juga bekerja lewat mereka. Sehingga Tuhan boleh memberi kekuatan dan hikmat kepada setiap aparat pemerintah untuk boleh menyelesaikan setiap persoalan yang ada. Kami berdoa Tuhan untuk orang-orang yang kadangkala mengambil sesuatu di air keruh yang bermaksud jahat terhadap bangsa dan negara kami. Tuhan, ampuni mereka Tuhan. Ampuni mereka Tuhan, agar mereka boleh disadarkan bahwa bangsa kami harus juga bangkit terhadap semua hal yang sedang menimpa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pergumulan jemaat-Mu, baik masalah pekerjaan, masalah kesehatan, masalah kehidupan rumah tangga, dan lain sebagainya Tuhan. Beri setiap hati mereka anak-anak-Mu Tuhan, untuk tetap bergantung dan bersandar kepada Tuhan, dan boleh mengandalkan Engkau sendiri Tuhan, sehingga setiap problem, pergumulan yang sedang terjadi, yang menimpa atas mereka, Tuhan boleh angkat dan Tuhan boleh lepaskan. Sehingga pada saatnya Tuhan, mereka boleh memuliakan nama Tuhan, karena Tuhan boleh bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan di dalam tiap-tiap kehidupannya. Pagi hari ini Tuhan juga kami berdoa untuk gereja kami. Tuhan mengerti setiap keadaan yang sedang terjadi, serba keterbatasan yang terjadi, termasuk pada pagi hari ini ketika kami beribadah dari rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan tidak mengurangi berkat-Mu terhadap setiap keluarga-keluarga yang menjalankan ibadah pada pagi hari ini. Karena kami yakin Tuhan, Engkau hadir tidak dibatasi oleh gedung gereja. Engkau hadir di tengah-tengah setiap keluarga-keluarga yang mengasihi dan mencintai Tuhan.
Oleh sebab itu kami mempercayakan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Lewat persoalan yang mereka hadapi, mereka boleh dilepaskan. Kami juga berdoa untuk setiap program yang sedang direncanakan gerejamu tempat ini. Sekalipun kami tidak mengerti langkah-langkah dengan pasti yang harus kami lakukan dari pencantangan program-program yang ada. Tetapi biarlah Tuhan boleh membuka jalan. Pada saatnya Tuhan boleh memberkati setiap acara yang boleh kami rencanakan. Sehingga lewat setiap acara ini Tuhan, setiap jemaat Tuhan, keluarga-keluarga, umat-Mu boleh terus mengalami pertumbuhan iman, kasih dan pengharapan kepada Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa mulai gembala sidang kami, para pengurus gereja, para aktivis, dan setiap jemaat Tuhan. Persatukan kami Tuhan, agar kami semata-mata melihat kepada Engkau di dalam setiap pelayanan yang boleh kami lakukan. Sehingga Engkau boleh berkenan atas umat-Mu, atas gereja-Mu tempat ini. Bahkan Tuhan boleh memakai berlebih lagi, boleh menjadi berkat bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk ulang tahun yang ke-88 yang boleh kami rayakan secara sederhana minggu yang lalu. Biarlah Tuhan Kau terus mengiring kami di dalam gereja ini lewati perjalanan yang begitu sulit ke depan. Dan kami mempercayai dan mempercayakan setiap gereja dan umat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Karena gereja ini ada dan terus ada sampai pada akhirnya. Karena Tuhan boleh menyertai kami. Pada akhirnya Tuhan kami menyerahkan ibadah kami yang kami lakukan di rumah kami masing-masing. Kami meyakini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Lewat keluarga-keluarga yang melakukan ibadah pada pagi hari ini. Berkati setiap pujian kami. Berkati setiap persembahan yang boleh kami persembahkan kepada Tuhan. Berkati doa-doa yang disampaikan oleh umat-Mu. Dan terlebih dari semuanya itu Tuhan, biar Engkau berbicara lewat hamba-Mu. Untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Yang menguatkan dan membangun setiap jiwa dari umat Tuhan, jemaat GKM Bang Sri. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bapak Ibu pasti kenal dan ingat peristiwa-peristiwa yang terjadi di Alkitab. Ketika Tuhan lewat batu karang yang begitu kering, tetapi Tuhan bisa mewujudkan dalam bentuk air kepada bangsa Israel ketika bangsa Israel dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan. Demikian juga pasti di antara kita tahu ketika dari air sumur mungkin itu, tetapi Tuhan boleh mengubahkan menjadi anggur yang begitu manis yang boleh memberkati perjamuan kawin yang ada di Kana. Demikian juga lewat anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ekor ikan. Ketika Tuhan memberkatinya, Tuhan boleh melipat gandakan, mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan umat yang saat itu berkumpul untuk mendengarkan khotbah dari Tuhan Yesus. Dan bahkan banyak sisa yang bisa dikumpulkan. Bapak Ibu, Tuhan itu nyata. Sekalipun kita kadang tidak bisa merasakan dan kita tidak melihat. Tapi Tuhan itu juga masih bekerja di antara kita. Mungkin di antara kita sebagai manusia hanya sekedar tahu apa yang sedang terjadi, yang di awal saja. Tetapi bagian akhir yang akan terjadi nanti kita tidak tahu. Tetapi Bapak Ibu perlu mengetahuinya, bahwa Tuhan berdaulat sejak awal sampai pada akhirnya. Oleh sebab itu, percayakan kehidupan kita pribadi lepas pribadi, keluarga kita,
gereja kita kepada Tuhan. Karena Tuhan masih bekerja. Tuhan beserta dengan kita. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Kita akan menaikkan satu pujian, Dialah segalanya. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan itu baik, dicicip air madu yang manis. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan itu baik, dicicip air madu yang manis. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan itu baik, dicicip air madu yang manis. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Terima kasih Roh Kudus, Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami bersama dengan keluarga yang kami kasihi. Dan jika sebentar kami akan merenungkan sebagian sabda kebenaran firman-Mu, penuhi hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar setiap kami menjadi satu lahan yang subur untuk kebenaran firman-Mu. Kami mengerti isi hati dan kehendak Tuhan, dan kami dimampukan melakukan dalam kehidupan kami sesehari bersama dengan keluarga dan komunitas yang Tuhan percayakan dan anugerahkan kepada kami. Kami menyerahkan benih firman Tuhan pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Amin. Filipi pasal 4 ayat yang ke-13, demikian bunyi firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin.
Berbahagialah setiap kita yang hidupnya selalu diisi dan dimurnikan lewat benih kebenaran firman Tuhan di dalam hidup setiap kita pribadi lepas pribadi. Memasuki bulan Agustus, maka kita diingatkan akan peristiwa kemerdekaan yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada bangsa kita. Oleh sebab itu mari kita menyambut dengan antusias dalam hidup ini. Dan mari kita mengarahkan hidup kita kepada anugerah Tuhan. Bahwa dalam situasi dan kondisi apapun, pasti Tuhan akan menolong kita. Tangannya tidak kurang panjang untuk menolong dan menyelamatkan serta mendengar setiap seru doa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Meskipun di dalam kehidupan yang kita jalani, kita mengakui bahwa setiap kita memiliki keterbatasan-keterbatasan. Sebagai seorang pribadi, sebagai keluarga, sebagai gereja, sebagai bangsa. Di dalam hidup yang Tuhan percayakan dan anugerahkan kepada setiap kita. Dan kadang-kadang dengan keterbatasan yang kita miliki, kita tidak sanggup menghadapi akan kehidupan yang semakin hari semakin sulit, semakin berat untuk kita jalani. Kita mengakui kita memiliki keterbatasan fisik. Kita bisa sakit, bahkan mungkin kita katakan kita mudah sakit tubuh ini. Dalam situasi yang seperti kita alami sekarang ini di pandemi, di mana COVID-19 tidak pilih-pilih orang. Siapapun bisa terpapar. Kalau di awal-awal tahun 2000-an awal, orang lebih takut terutama mereka yang usia senior, dianggap orang yang paling rentan. Mereka tidak boleh melakukan banyak aktivitas ini itu. Diharapkan mereka hanya tinggal di dalam rumah saja. Dan mereka yang masih muda, mereka bebas leluasa melakukan aktivitas yang mereka kerjakan. Tetapi apa yang terjadi dengan perkembangan-perkembangan yang ada? Mereka yang dikatakan masih muda paling OTG, tetapi toh banyak juga mereka yang muda, yang usia produktif, mereka terpapar bahkan kadang nyawanya pun tidak tertolong. Demikian juga anak-anak. Kita menyadari siapapun kita memiliki keterbatasan fisik kita. Kita juga terbatas atas finansial yang kita miliki. Harta kekayaan, uang bisa habis dan ludes dalam sekejap. Apakah karena kita tidak pandai mengelola uang, atau karena kita kena tipu oleh orang lain, atau bisnis kita gagal total, sehingga apa yang kita punya menjadi habis dan tidak berbekas sama
sekali dalam diri kita. Dan masih ada keterbatasan-keterbatasan lain. Pengetahuan kita, pemahaman yang kita miliki pun terbatas. Apa yang akan terjadi 1 menit ke depan, kita tidak tahu. Yang kita tahu adalah yang sedang kita alami dan sudah terjadi atas kehidupan setiap kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, terlebih-lebih dalam situasi dan suasana pandemi yang kita alami di dalam hidup ini, maka membuat kita menjadi takut, menjadi lemah, menjadi khawatir di dalam hidup ini. Apa yang harus kita kerjakan, yang akan kita kerjakan, bahkan terhadap hubungan sosial pun kadang-kadang kita menjadi takut dan khawatir untuk bertemu dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan akibatnya apa? Kita mudah menjadi stres dan kita mudah emosi. Kenapa? Kita banyak di rumah, tidak bisa banyak hal yang kita lakukan, sehingga kesalahan kecil, kesalahan sedikit bisa menyulut emosi kita untuk cepat mudah marah. Dan siapa yang kena marah? Tentunya tidak jauh dari orang-orang yang ada di sekeliling kita. Apakah itu keluarga kita? Apakah itu juga mungkin karyawan yang ada di sekitar kita? Pribadi lepas pribadi. Pagi hari ini lewat kitab Filipi pasal 4 ayat 13 menolong setiap kita. Rasul Paulus mengatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Mari kita akan lebih lihat secara mendalam satu ayat ini. Yang pertama, kita harus perhatikan dulu konteks teks yang ada, kemudian kita akan melihat konteks dekatnya, yaitu ayat sebelum-sebelumnya. Di pasal 4 ayat yang ke-6 menyebutkan bahwa agar kita jangan khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi ayat yang ke-6 ini bagian dari segala hal yang ada di dalam ayat 13. Lalu kita juga melihat ayat 11 sampai ayat yang ke-12, Rasul Paulus mengatakan, karena, saya ulangi, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Sekali lagi, ayat 11 sampai 12,
Segala hal juga menyangkut berkaitan dengan apa itu kekurangan dalam kehidupan kita, tetapi juga apa itu kelimpahan di dalam hidup yang kita jalani. Apa itu kenyang maupun dalam hal apa itu kelaparan, berarti itu berhubungan dengan makanan. Jadi dengan kata lain, Rasul Paulus di ayat yang ke-13 ini ingin mengatakan segala perkara, yaitu segala hal, mencakup segala sesuatu dalam kehidupan ini, baik itu hal-hal yang kecil maupun hal-hal yang kita anggap besar. Hal-hal yang menyenangkan, tetapi juga hal-hal yang membuat kita menjadi duka atau hal-hal yang membuat kita mengalami penderitaan di dalam kehidupan ini. Segala sesuatu dapat ditanggung. Apa maksudnya kata ditanggung atau isua, yang berarti memiliki kekuatan atau kemampuan? Rasul Paulus ingin mengatakan bahwa dalam segala hal ia memiliki kekuatan dan juga kemampuan dalam berbagai masalah, hal dalam kehidupan ini untuk dia dapat mengatasinya. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau hanya sampai di sini seolah-olah Rasul Paulus itu sombong. Kalau itu kita terapkan dalam diri kita, maka kita akan berkata bahwa saudara itu sungguh sombong karena sedang mengandalkan kekuatan, otoritas yang dimiliki oleh setiap pribadi, lepas dari keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa memiliki kekuatan dan kemampuan untuk mengatasi itu karena di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi yang kedua, hanya di dalam Kristuslah kita memiliki kekuatan dan kemampuan untuk mengatasi segala masalah, segala perkara di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Dengan kata lain, Alkitab Filipi pasal 4 ayat 13 ingin mengatakan, di luar Kristus masalah perkara sekecil apapun, bahkan masalah yang besar, maka Bapak, Ibu, saudara-saudari termasuk saya tidak akan sanggup untuk mengatasi masalah yang ada. Mari kita lihat di kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat yang kelima untuk menolong kita lebih dalam. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bahkan di ayat yang ke-7 dituliskan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Sungguh luar biasa janji kebenaran firman Tuhan bagi anak-anak Tuhan yang mau
tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam dirinya. Memiliki satu persekutuan yang intim, yang dekat kepada Kristus, sehingga dalam situasi, dalam kondisi apapun, maka Tuhan akan sanggup menolong, Tuhan akan sanggup memberi kekuatan di tengah-tengah kelemahan dan keterbatasan yang kita miliki. Yang ketiga, Tuhan memberi kekuatan. Alkitab ingin menyatakan bahwa ada oknum lain yang menjadi sumber kekuatan kita, yaitu Allah sendiri di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah yang akan menjadi sumber kekuatan kita dan Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang Maha Kuasa. Ia yang berjanji sanggup menolong kita dalam segala hal kalau kita ada di dalam Dia dan Dia tinggal di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Pemeliharaan Tuhan itu adalah sempurna. Tuhan beri dan anugerahkan kepada setiap kita. Dan Ia tidak pernah meninggalkan sedetik pun atas hidup kita pribadi lepas pribadi. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saat ini Bapak, Ibu, Saudara apakah sedang dalam puncak kesuksesan meskipun dalam situasi pandemi, bukan sesuatu yang mustahil. Atau mungkin justru kita dalam kondisi yang amat sangat sedang terpuruk di dalam kehidupan ini. Maka percayalah bahwa kita harus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini, dan bahwa hanya kekuatan yang datangnya daripada Tuhan Yesus Kristus, Allah yang Maha Kuasa, yang akan menyanggupkan kita untuk melaluinya, karena Tuhan sendiri yang akan menolong setiap kita. Oleh karena itu, belajarlah berserah dan mengandalkan akan Tuhan. Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan. Yakinilah bahwa Tuhan sanggup menolong kita, mengatur segala sesuatunya, dan memelihara hidup saudara dalam situasi dan kondisi apapun. Mari kita dengan antusias menyambut akan janji kebenaran firman Tuhan dengan cara tetap tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam saudara. Maka segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan Yesus yang memberi kekuatan dan menolong Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih untuk janji kebenaran firman-Mu. Ada bagian Tuhan di mana Tuhan akan menolong kami dalam situasi dan kondisi apapun. Bahkan di saat kami sangat lemah tiada berdaya, tangan Tuhan akan terulur menolong setiap kami. Tetapi ada juga bagian kami untuk kami boleh mengalami lawatan kasih kemurahan Tuhan. Yaitu ketika kami tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kami.
Artinya kami memiliki persekutuan yang intim bersama dengan Kristus. Kami mengucap syukur karena kami punya Allah yang maha kuasa, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk menolong dan menyelamatkan setiap kami yang berseru-seru kepada Tuhan, Allah yang hidup, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon berkat Tuhan turun atas setiap sidang jemaat-Mu, agar di tengah-tengah kelemahan kami, iman kami menjadi semakin kuat. Hati kami semakin sungguh-sungguh mencari akan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami akan mengalami perjumpaan secara pribadi bersama dengan Tuhan. Pertolongan Tuhan turun atas kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Tiba saatnya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita akan menyampaikan persembahan yang sudah kita persiapkan dari rumah kita masing-masing. Baik persembahan syukur maupun persembahan khusus yang Tuhan ingin berikan kesempatan kepada setiap kita untuk memberikannya. Sebagai landasan di dalam memberikan persembahan ini, saya akan bacakan dari 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita akan mengaturkan persembahan kita kepada Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kesempatan kami boleh memberikan persembahan kepada Tuhan. Sebagai wujud cinta kasih kami kepada Tuhan. Lewat materi yang sesungguhnya Tuhan ini berasal dari Engkau juga. Biar Tuhan boleh mengajari kepada setiap kami, menilik hati kami, agar kami boleh melakukannya dan memberikannya dengan ketulusan hati kami. Dan terlebih Tuhan, biar Tuhan boleh mengajarkan seluruh kehidupan kami untuk boleh kami persembahkan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, terimalah persembahan kami. Dan kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan sebagai pengurus yang mengelola keuangan ini. Tuhan beri hikmat kepada setiap mereka, sehingga setiap rupiah yang boleh dikumpulkan ini boleh dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan boleh dipergunakan semuanya demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menutup dengan terlebih dahulu akan menyanyikan setiap pujian bahwa Tuhan masih beserta dengan kita. Tuhan masih menggandeng kita. Tuhan masih mengasihi kita. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang
Mari kita akan tundukkan kepala, kita akan datang kepada Tuhan. Di pagi hari ini kami bersama dengan sidang jemaat-Mu yang beribadah di rumah masing-masing. Kami memohonkan berkat untuk Ibu Mas Riyati, untuk Saudara Riyandi, untuk Bapak Hari Murwanto, untuk Saudari Yulianti Sagala, untuk Bapak Heri Pratikno, dan Bapak Agus Pardamaian yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan, kami sehati mohon berkat Tuhan turun atas anak-anak-Mu. Terus Tuhan yang menambahkan hikmat marifat, sehingga baik dalam kehidupan berkeluarga, dalam pekerjaan yang ditekuni, bahkan pada masa mudanya, Tuhan sendiri yang akan memelihara luar biasa, menambahkan pengalaman-pengalaman baru setiap hari dalam pengiringan mereka bersama dengan Kristus. Tuhan memberkati akan keluarga yang dibangun, Tuhan memberkati masa depan mereka, Tuhan melimpahi dengan kesehatan sehingga anak-anak-Mu tidak kekurangan sesuatu yang baik yang datangnya daripada Tuhan. Kami menyerahkan anak-anak-Mu yang berulang tahun di minggu ini ke dalam tangan kasih Allah yang hidup. Kami mengucap syukur di ibadah raya ini. Kami boleh mendapatkan sapaan yang indah, baik lewat pujian maupun lewat sabda kebenaran firman-Mu yang membuat kami tidak menjadi jatuh tergeletak, tetapi kami menjadi bangkit dan kembali memiliki pengharapan di dalam Kristus Allah yang sudah menolong dan memerdekakan kami. Dan jika sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami mohon berkat Tuhan, Tuhan curahkan atas kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.